Halo guys, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya tentang gimana sih sebuah foto ataupun suatu video bisa sampai dari satu perangkat ke perangkat lainnya, bahkan beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara nih. Dan di video ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang komunikasi, data, dan jaringan. Mulai dari dasar sampai cara kerja internet yang sebenarnya. Dan yang pertama-tama kita akan mulai dengan topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu adalah cara dan pola bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan saling terhubung. Topologi ini sangat penting karena menentukan bagaimana data mengalir, seberapa cepat jaringan bekerja, dan juga seberapa mudah jaringan tersebut diperbaiki jika tidak terjadi masalah. Dan untuk pertama itu topologi jaringan itu dibagi beberapa bagian, dan yang pertama itu kita ada topologi jaringan bus. Jadi pada topologi jaringan tipe bus ini itu semua perangkat itu terhubung kepada satu kabel utama di sini, dan itu disebut dengan backbone karena seperti bentuknya itu seperti tulang belakang dari manusia, dan data akan dikirim melalui kabel yang bisa terlihat oleh semua perangkat, dan tetapi hanya perangkat dengan alamat yang sesuai yang akan menerima data tersebut. Kekurangan dari topologi ini, jika kabel utama yang ini rusak, maka seluruh jaringan itu akan terganggu. Dan untuk selanjutnya itu adalah topologi star. Jadi topologi star ini yang merupakan itu topologi yang paling umum guys, umum yang digunakan. Dan topologi star ini semua perangkat ini terhubung kepada satu pusat seperti router ataupun switch, atau yang biasa disebut dengan kotak wifi. Cara kerjanya itu adalah data dari satu perangkat ini akan diteruskan ke perangkat tujuan. Kelebihannya itu kalau satu perangkat itu rusak, maka perangkat lain tetap bisa terfungsi. Tapi kalau jika pusatnya ini rusak, seluruh jaringan akan berhenti total. Dan selanjutnya itu adalah topologi ring yang ini. Jadi topologi ring ini semua perangkat itu terbentuk menyerupai lingkaran. Jadi ini kayak ada satu lingkaran tali kabel utama dan terhubung ke bola-bola ke perangkat terhubung lainnya, dan data akan mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah. Dan kelemahannya itu kalau satu titik di sini mengalami gangguan, maka seluruh jaringan itu bisa terganggu. Dan next itu topologi mesh, atau di mana setiap perangkat itu tuh terhubung langsung ke perangkat lainnya. Jadi kalau ada 5, ini nanti bisa membentuk bintang, dan apabila lebih itu akan membentuk pola-pola lain-lainnya. Untuk topologi mesh ini membuat jaringan sangat stabil karena punya banyak jalur alternatif jika salah satu jalur ini rusak. Dan tapi biayanya itu dan kompleks dari kabelnya itu terlalu tinggi, yang membuat ini lumayan susah untuk dibuat. Tapi kita ada satu lagi yang terakhir, itu topologi ring, yaitu gabungan dari beberapa topologi yang
membentuk suatu struktur seperti pohon yang biasa digunakan itu untuk jaringan yang besar. Dan ya, yang biasanya pakai kayak untuk sekolah ataupun perusahaan-perusahaan besar. Dan setelah kita memahami topologi jaringan, kita masuk ke dalam komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua perangkat atau lebih. Dalam proses ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu pengirim, penerima, dan juga pesan atau data itu sendiri, media transmisi seperti kabel atau wifi, serta protokol yang berfungsi sebagai aturan komunikasi. Protokol sangat penting karena tanpa protokol perangkat tidak akan bisa saling memahami. Contoh protokol itu paling umum biasanya itu kayak TCP ataupun IP. Sekarang next kita bakal lanjut ke bagian paling penting, bagaimana cara internet itu bekerja menggunakan konsep packet switching. Jadi saat mengirim data, misalnya kita nih mengirim video, sebuah video tugas ataupun hal yang lainnya ke, tapi data itu tuh nggak dikirim secara satu bagian yang besar, tapi datanya itu bakal dipecah menjadi data-data kecil, dan proses ini tuh dinamakan dengan proses segmentasi. Jadi terkadang memang kalau kita mengirim video bakal membutuhkan waktu yang agak lebih lama dibandingkan kita mengirimkan sebuah paket. Dan setiap paket itu kemudian akan berada informasi tambahan dalam proses yang disebut enkapsulasi. Paket tersebut juga punya 3 bagian utama nih, yaitu header berisi alamat pengirim, lalu tujuan, nomor urut, Pak. Dan yang kedua itu payload, yaitu biasanya itu berisi isi data dan yang lainnya. Dan yang ketiga itu CRC atau yang panjangannya itu cyclic redundancy check, yang biasanya itu digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi kesalahan saat pengiriman. Nah, setelah paket siap, paket tersebut akan dikirim ke router, guys. Nah, dan router di sini itu tuh perangkat yang berfungsi untuk menentukan jalur terbaik gitu, agar paket bisa sampai ke tujuan. Router ini kerjanya itu kayak navigator yang memilih untuk jalan tercepat dan yang lebih efisien. Dan yang selanjutnya itu internet itu setiap paket tidak harus gunain lajur yang sama loh, karena paket-paket itu punya rute-rute berbeda tergantung dengan kondisi jaringan. Hal itulah yang membuat internet itu fleksibel dan efisien, karena jika salah satu nih jalur ini sibuk, dia akan mencari jalur lain yang menurutnya akan lebih cepat gitu. Jadi kayak Google Maps gitu, kan bakal milih jalur yang lebih cepat dibandingkan jalur, misalnya ada satu jalur yang lebih macet. Dan selama perjalanan itu pakai-pakai itu bisa melewati banyak router, bahkan melintasi kota, negara, hingga benua. Ketika paket itu tuh nyampe, biasanya itu nggak selalu datang secara berurutan sama kayak yang dikirim. Oleh karena itulah, di sisi penerima akan dilakukan proses yang disebut reassembly, yaitu nyusun kembali nih paket-paket tersebut berdasarkan norma urutnya hingga menjadi data utuh seperti semula. Setelah itu dilakukan proses verifikasi, sistem akan memeriksa header untuk memastikan alamat yang benar, memeriksa CRC untuk memastikan tidak ada kesalahan, memeriksa isi data, dan memastikan ukuran file sesuai. Jika ada paket yang hilang atau rusak, maka sistem akan meminta pengiriman ulang. Proses ini disebut itu retransmission.
Dan selanjutnya itu kita bahas tentang transmisi analog dan digital. Transmisi analog itu merupakan sinyal gelombang kontinu seperti pada radio atau telepon lama, namun sinyal ini mudah terganggu karena eh, oleh noise. Sedangkan transmisi digital menggunakan sinyal berupa angka 01 atau yang biasa kita sebut dengan angka biner yang lebih stabil gitu dan akurat. Oleh karena itu internet menggunakan transmisi digital. Kemudian ada konsep multiplexing, yaitu teknik menggabungkan banyak sinyal atau data dalam satu jalur komunikasi. Ini bukan banyak pengguna menggunakan jaringan yang sama secara bersamaan tanpa harus memiliki jalur sendiri-sendiri. Selain itu ada juga yang namanya switching, yaitu cara sistem menentukan jalur pengiriman data, dan ada dua jenis utama, yaitu circuit switching, yaitu menggunakan jalur tetap seperti pada telepon lama, sedangkan paket switching menggunakan jalur yang lebih fleksibel seperti digunakan pada internet saat ini. Dan selanjutnya itu kita bahas error checking dan flow control. Error checking itu sendiri digunakan untuk memastikan bahwa data yang diterima itu enggak rusak. Biasanya itu menggunakan metode CRC kayak yang sebelumnya. Sedangkan kalau flow control itu biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar penerima tidak kewalahan dalam memproses data yang masuk. Dan yang terakhir itu kita bahas perbedaan antara TCP dan UDP. TCP itu adalah protokol yang memastikan data sampai dengan aman dan lengkap. Sedangkan TCP itu akan melakukan pengecekan, pengurutan, dan bahkan meminta pengiriman ulang jika ada data yang hilang. Namun karena proses ini TCP itulah menjadi lambat. Sebaliknya, UDP itu protokol yang lebih cepat karena tidak melakukan pengecekan ulang. UDP langsung memeriksa data tanpa memastikan apakah data tersebut itu sampai atau tidak. Hal ini membuat UDP sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Contohnya itu kayak platform video kayak YouTube digunakan TCP karena lebih mengutamakan kualitas dan keutuhan data. Sedangkan pada platform seperti TikTok lebih mengutamakan kecepatan sehingga menggunakan UDP agar video langsung diputar tanpa buffering lama, meskipun terkadang kualitasnya bisa menurun secara drastis. Dari semua penjelasan ini kita bisa melihat bahwa di balik kemudahan internet itu yang kita gunakan setiap hari terdapat sistem yang sangat kompleks dan canggih. Dan semua proses mulai dari pemecahan data, pengiriman melalui berbagai jalur, hingga penyusunan kembali dan pengecekan, semuanya terjadi dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Dan I think this all that I can say. Semoga penjelasan ini membantu kalian dan memahami bagaimana komunikasi data dan jaringan bekerja secara mendalam. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa ke video edukasi berikutnya bersama saya, Ahmad Ghani. Dan jika saya banyak salah kata dan kurangnya pemahaman saya atas ini, saya sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan khilaf. Mungkin itu saya dari saja dan saya akhiri. Terima kasih. Kau.